Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Nurul Husna Mustikasari yang akan membahas mengenai solusi persamaan diferensial homogen. Nah, pada video part 1 kita telah membahas bagaimana cara mengecek apakah suatu PD merupakan PD homogen atau bukan. Nah, misalkan sudah dicek dan dia merupakan PD homogen. Sekarang kita cari solusinya. Caranya adalah dengan memisalkan Y sama dengan XV. Maka kita turunkan ya. Kita cari Y aksennya atau DY per DX, yaitu Y diturunkan terhadap X. Berapakah hasilnya? Ayo, caranya pakai apa? Nah, kita ingat-ingat dulu ya bahwa turunan dari dua fungsi, yaitu misalkan U kali V kita turunkan, hasilnya apa? Ya benar, hasilnya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Nah, kita gunakan ini untuk mencari DY per DX. Tadi kan Y sama dengan XV, kita cari Y aksen atau DY per DX nya, maka Y aksennya adalah sama dengan XV diturunkan, yaitu X aksen V per XV aksen. Nah, ini kan kita menurunkannya terhadap X ya, jadi Y aksen itu ditulis sebagai DY per DX. Kemudian X diturunkan terhadap X, hasilnya 1. Dan yang bagian belakang ada V aksen. V aksen itu berarti V diturunkan terhadap X atau ditulis DV per DX. Sehingga DY per DX sama dengan V plus X kali DV per DX. Itu adalah Y aksennya. Kemudian cara untuk menentukan solusi, langkah-langkahnya adalah yang pertama kita substitusikan Y sama dengan XV. Dan DY per DX sama dengan V plus X kali DV per DX. Kemudian setelah disubstitusi, cara berikutnya adalah kita ubah bentuknya menjadi bentuk PD terpisah. Nah, di sini pada langkah 2 PD terpisahnya variabelnya adalah nanti V dengan X. Jadi PD terpisahnya bukan merupakan PD awal yang dipisahkan, karena yang PD awal itu variabelnya Y dan X. Kemudian setelah menjadi PD terpisah, kita integralkan seperti biasa. Setelah diintegralkan, kan tadi variabelnya X dan V, padahal PD aslinya itu adalah dalam bentuk Y dan X. Oleh karena itu kita ubah lagi. Kalau tadi kita punya Y sama dengan XV, maka V-nya ini kita ubah. V sama dengan berarti Y per X, karena X-nya pindah ruas ya, tadinya perkalian menjadi pembagian. Sehingga PD yang tadinya bentuknya itu variabel X dan V nanti akan berubah menjadi variabel Y dan X. Itu yang keempat adalah kita substitusi atau ubah V menjadi Y per X. Nah, begitulah langkah-langkah untuk mencari solusi dari PD homogen. Langsung saja kita ke contoh supaya lebih jelas. Ini PD yang sudah dicek ya kemarin ya, bahwa dia adalah PD homogen. Sekarang kita akan menentukan solusinya. Nah, ini kan karena sudah dicek, langsung kita tentukan solusinya. Tadi langkah pertama kita ubah Y-nya menjadi XV dan Y aksen diubah juga. Y aksennya diubah menjadi V plus X DV per DX dan Y-nya kita ubah menjadi XV. Nah, seperti ini. Nah, ingat yang ruas kanan ini tidak boleh dicoret X dengan X langsung begini ya, nggak boleh ya, karena ada penjumlahan. Atau ini dengan atas sini saja satu juga nggak boleh. Kita keluarkan dulu X-nya yang di ruas kanan menjadi X dikali V plus 1. Kenapa 1? Karena
X yang atas ini adalah X kali 1, tapi satunya nggak kelihatan. Oke. Nah, karena sudah perkalian, maka X-nya bisa kita hilangkan. Sehingga hasilnya V plus X dV per dx sama dengan V plus 1. Nah, ini bentuknya belum merupakan PD terpisah karena V-nya masih ada di ruas kiri maupun ruas kanan. X-nya sudah berkumpul di ruas kiri sih ya. Oleh karena itu, kita pindahkan dulu. Apa yang mau dipindahkan? Perkaliannya kah? Atau penjumlahannya kah? Nah, yang kita pindahkan yang pertama adalah ini V yang depan kan penjumlahan. Kita pindah dulu menjadi pengurangan. Nah, ini menjadi V plus 1 dikurangi V, yang mana hasilnya adalah 1 ya di ruas kanan. Jadi X dV per dx sama dengan 1. Kemudian kita tukar-tukar tempatnya sehingga menjadi dV sama dengan 1/X dx. Jadi dx yang di bawah ini pindah ke kanan menjadi perkalian, dan X yang tadinya perkalian pindah menjadi pembagian atau menjadi 1/X. Nah, ini kan sudah menjadi bentuk PD terpisah, berarti bisa kita integralkan, yaitu integral dV dan integral 1/X dx. Nah, integral dV ini ada angka satunya tetapi tidak terlihat. 1 diintegralkan terhadap V, berarti hasilnya adalah V plus C1. Dan integral 1/X dx adalah ln harga mutlak X plus C2. Nah, kemudian C1 C2 nya bisa dipindah ruas dulu, atau bisa juga langsung kita substitusikan V menjadi Y per X. Oh ya, di sini C1 saya pindah ke kanan, tetapi hasilnya langsung saya tulis, yaitu C2 dikurang C1 hasilnya adalah C besar. Dan V-nya langsung saya ubah menjadi Y per X. Kemudian kita kan pengennya hasilnya Y sama dengan, berarti tinggal pindah ruaskan X yang penyebut ini ke ruas kanan. Tadinya pembagian menjadi perkalian. Nah, kalau kayak gini karena ada penjumlahannya, maka harus dikasih kurung, yaitu Y sama dengan X kali ln harga mutlak X plus C. Jadi solusi dari PD di atas adalah Y sama dengan X kali ln harga mutlak X plus C. Sampai sini contoh mengenai cara mencari solusi PD homogen. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.